seandainya ada nih, kalau ada keluarga yang kena COVID ya. Jadi yang perlu dipersiapin itu, misal nih kamu mau tes nih, kamu punya, sebenarnya aku nggak yang seperti itu ya, karena aku sudah melewatinya, jadi aku tahu kekurangan aku apa aja. Nah, jadi ketika kalian mau swab antigen atau apapun itu, ketika kalian merasa, oh aku kayaknya COVID nih gitu kan, kayaknya COVID nih. Ketika kalian sudah merasa seperti itu, kalian susun barang-barang kalian ke tas, masukin ke tas kalian, susun atau koper, terserah deh. Pokoknya banyak-banyakin baju yang seperti baju tidur. Pokoknya baju yang paling nyaman kalian pakai di rumah. Jangan kalian pakai baju-baju yang kerempongan, yang bahan-bahannya apa namanya, bahan-bahan yang tipis-tipis, bahan-bahan tisu gitu, nggak usah. Itu nggak nyaman dipakai di sini. Yang nyaman dipakai itu kalau untuk ukuran saya ya, kalau standarnya saya itu baju tidur, baju-baju setelan one set gitu kalau kalian berjilbab. Terus juga baju-baju kaos. Terus awal-awal kalian sakit, kalian akan meriang dan itu panas, dingin, naik turun. Itu kalian sangat-sangat butuh dengan jaket. Oke? Wait, saya tes. Wait. Nah, jadi ceritanya kalau kena COVID itu ya, yang pertama ya, masukin ke dalam tas atau koper, susun baju-baju kalian sebanyak mungkin. Kalian pokoknya ambil estimasi 14 hari. Dan kenapa baju yang ternyaman? Karena baju yang nyaman itu bisa dipakai 2 hari gitu. Jadi COVID ini kan virus ya, dia bukan kalau metode saya pribadi, saya lebih ke baju ternyaman. Jadi ketika kita pakai 2 hari itu tetap nyaman, menyerap keringat. Pokoknya yang nyaman banget kalian pakai. Estimasikan kalian bisa 14 hari di sini, jadi bawa 10 pasang deh. Karena even kalian mungkin ada 1 hari itu merasa gerah dan kalian gak tahan, ganti. Jadi pokoknya usahakan pakai bajunya 2 hari aja. 2 hari, usahakan bisa dipakai untuk 2 hari. Mandi nggak, Winda? Terserah sih, mau mandi atau nggak mandi, karena memang posisinya kita demam ya. Sebisa mungkin kalian tetap, kalau nggak bisa mandi, kalian bisa pel badan kalian, and then sudah kalian susun rapi itu untuk mengwaspadain bahwa kalian akan positif. Kalian udah sediain itu, termasuk setelah baju kalian bawa minyak kayu putih, hand sanitizer, masukin juga dalam koper itu. Terus juga susu Bear Brand, kalau memang ada nyetok di rumah langsung masukin juga. Kayak gini, Stella aerosol ini untuk semprot-semprot. Terus juga mungkin kalian yang suka ngeteh, bawa langsung itu teh, atau nggak usah deh, nggak begitu ini, ntar bisa dibawain oleh keluarga. Saya kemarin juga dibawain oleh keluarga, dititipin di satpam. Terus parfum, hand body lotion, pokoknya alat-alat pribadi kalian udah susun rapi-rapi di koper itu. Nah, setelah semuanya rapi, kalian bisa berangkat ke rumah sakit. Kalian tes. Kalau saya kemarin tes antigen, jadi keluar dalam waktu 1 jam. Nah, kalian setelah keluar itu, mudah-mudahan hasilnya negatif. Apabila hasilnya positif, yaudah kalian gak usah pulang-pulang ke rumah lagi. Saya kemarin contohnya, anak saya udah saya titipin ke pengasuh mau pergi, tapi saya nggak prepare barang, karena saya juga mungkin saya COVID, tapi saya nggak begitu yakin juga, ternyata positif. Dan saya nggak pulang ke rumah, saya langsung isolasi mandiri setelah hasilnya positif keluar, saya langsung ke rumah sakit, mendaftarkan diri saya ke rumah sakit, karena saya ada riwayat beberapa hari yang lalu
demam panas tinggi. Jadi memang saya ada semacam gejala ya, bukan OTG saya memang betul-betul kena, karena penciuman saya juga hilang. Jadi saya merasa diri saya itu COVID ketika penciuman saya itu hilang, indera penciuman saya nggak berfungsi. Jadi ketika itu saya swab antigen, dan itu salah satu sebabnya saya salah satu ciri dari COVID yaitu tidak bisa mencium bau, aroma. Nah itu saya juga merasa di situ bahwa saya itu benar-benar positif nih. Akhirnya pas di antigen, swab antigen, hasilnya keluar positif. Dan itu ketika kalian membaca itu positif, perasaan kalian akan campur aduk. Perasaan kalian bahwa dunia ini akan berakhir. Yes, I feel like that. Karena memang yang masuk di telinga kita dan apa yang kita lihat di dunia pertelevisian sekarang kan, yang namanya COVID itu kan seseram itu memang, bahwa hidup kita akan berakhir setelah COVID, setelah kita mengidap COVID. And then di sini saya mau kasih tahu bahwa jangan seperti itu, karena memang I don't know lah, seandainya kalian sudah denger ini, kalian sudah tonton ini, tapi ketika kalian positif mungkin kalian akan tetap ngerasain hal itu. Tapi I think kalian bisa ingat lagi dengan kata-kata saya ini, bahwa kalian jangan worry atau jangan panik. Kalau saya kemarin gimana? Saya langsung telepon orang tua. Pak, I'm COVID, the result is COVID. Pak, saya COVID positif. Orang tua, waktu itu mertua saya ya, papa, langsung bilang, don't go home, don't go back, jangan pulang ke rumah. Sebentar papa bantu mikir apa yang harus kita langkah apa yang harus kita lakukan. Ya dengan khawatir orang rumah harus, posisinya orang rumah harus swab juga, karena saya sudah reaktif COVID, jadi mereka harus harus swab juga. Jadi sebelum mereka swab, saya sudah duluan ke rumah sakit, saya menyerahkan diri ke rumah sakit. Alhasil alhamdulillah orang di rumah negatif. So kenapa saya bilang nggak usah terlalu khawatir, panik atau worry yang saya bilang tadi ketika kalian divonis positif, karena memang COVID is dangerous. COVID itu bahaya, tapi tidak semenyeramkan apa yang kita dengar di televisi. Tidak seseram apa yang kita lihat di video-video yang beredar di WA. Kalian pernah lihat nggak kalau COVID itu semudah itu menular? Yang ada nggak yang hijau-hijau itu? Apa yang saya pegang, saya sebagai orang yang terpapar COVID, saya pegang terus orang lain pegang langsung COVID juga. Itu nggak seseram itu. Contohnya, buktinya orang di rumah tetap negatif, dan saya sekamar sama suami saya negatif. Saya positif, anak-anak saya tetap sehat. Anak-anak nggak saya swab ya, karena memang itu sangat saya takut anak saya menjadi termomok. Proses swab itu sakit kalau untuk anak-anak. Untuk saya pribadi saya nggak sakit, cuman karena anak-anak pasti sakit. Cuman mereka sehat-sehat aja, alhamdulillah, nggak ada batuk, nggak ada demam. Jadi kami memutuskan bahwa mereka negatif sebenarnya. Jadi mereka sehat-sehat aja, padahal mereka kontak dengan saya sangat erat. Jadi nggak semudah yang mereka videokan, yang hijau-hijau itu loh. Saya pegang gagang pintu, terus ada yang megang gagang pintunya langsung COVID juga. It's not really nggak semudah itu menular. Tetapi nggak boleh juga menganggap itu enteng. COVID is dangerous. COVID itu sangat bahaya juga memang. Tapi yang perlu kalian tekankan dalam pribadi kalian itu yaitu imun kalian nggak boleh lemah. Karena saya kena ketika imun saya benar-benar lemah. Saya sedang demam tinggi. Saya main-main ke rumah sakit waktu itu, memang ada keperluan tertentu.
saya main ke rumah sakit dalam keadaan yang tidak sehat, dan saya bisa dibilang itu waktu itu imun saya benar-benar lagi dikit banget, pokoknya imunnya lagi lemah banget. Jadi ketika saat itulah saya kena. Di antara orang serumah waktu itu saya yang sakit, saya yang demam, jadi sayalah yang terpapar. Padahal yang bolak-balik rumah sakit bukan saya aja, suami juga, adik ipar juga, papa juga, tapi mereka alhamdulillah sehat. So jadi yang harus kita tekankan adalah kita harus happy, bahagia, sehat, dan kita nggak bisa nolak juga ketika kita sakit, ketika kita drop, jangan main-main ke tempat umum, rumah sakit, transport umum, tempat jajanan, pokoknya stay at home aja lah kalau memang lagi drop ya. Tinggal aja di rumah dulu kalau lagi drop. Saya menasihati diri saya sendiri sekarang. Oke? Apalagi ya? Ketika masuk ke rumah sakit, kalian jangan lupa pas pergi keluar tes swab antigen itu bawa semua data-data pribadi kalian. Handphone itu wajib, KTP itu wajib, duit juga wajib. Berapa Winda duitnya? Ya sewajar-wajarnya aja. Kalau saya kemarin tuh bawa duit keluar 500.000 aja, alhamdulillah cukup dengan udah bayar swab antigen. Terus saya langsung ke rumah sakit. Untuk keperluan-keperluan yang sudah kalian susun, minta tolong sama keluarga untuk bawa ke rumah sakit. Nah, kalau di sini dia ada satpam tempat penitipan barang itu, satpam biasa, cuman kita bisa titip di situ. Nanti ini bukan menges COVID ya. Nanti petugas COVID-nya akan turun, dia 2 waktu dalam sehari. Kalau di sini jam 11 sama jam 5, petugas COVID-nya akan turun ngambil sesuatu yang sudah dititipin di pos satpam untuk kita. Jangan lupa contohnya dibuatin gini ya. Gak ada sih, oh gini, ini kotor. Jangan lupa ditulisin di asonya itu begini. Untuk pasien COVID, nama, nomor lantai nomor berapa, kamar nomor berapa. Pokoknya kurang lebih sama ya setiap rumah sakit. Apalagi ya? Oh, jangan lupa bawa mukena ya. Kalau kalian muslim jangan lupa membawa mukena. Pun kalau non muslim, kalau memang harus ada yang dibawa untuk ritual-ritual ibadah, misalnya kitab apa gitu kan. Kalau saya di sini saya nggak bawa Al-Quran, saya cuma bawa mukena karena memang di handphone lengkap ya. Apapun yang mau kita baca tinggal searching di Google. Terus di sini ada TV. Kalian nih ada TV. Terus di TV itu kalian tonton aja yang enak-enak, yang bagus-bagus, yang menghibur, yang kalau bisa sesuatu yang bisa membuat kalian tuh tertawa. Kebetulan saya kemarin tuh yang saya alamin saat saya masuk sini baru-baru saja kejadian Sriwijaya Air ya. Dan di situ itu berita sangat mengganggu. Bukan maksud saya mengganggu saya secara gimana. Itu sangat membuat saya sedih yang bukan berkepanjangan, sedih yang sangat dalam. Saya nonton itu selalu oh my god, keluarga mereka gimana, yang saya pikirin tuh kayak gitu, keluarganya mereka itu gimana perasaannya. Terus juga itu anak kecil yang 3 orang lagi rame-ramenya di Bandara Jakarta tiba-tiba aja meninggal, bukan tiba-tiba aja zup gitu di Sriwijaya Air gitu. Terus pokoknya hancur hati saya tuh ketika melihat itu. Jadi I'm so sorry, jadi harus saya skip aja berita-berita yang kayak gitu, bukan karena saya tidak peduli, tapi karena memang kondisi saya waktu itu harus sehat, fit, dan senang, bahagia. Tapi bukan saya nggak peduli dengan dukanya Sriwijaya, keluarga Sriwijaya. Ini ngomongnya aja mau nangis. Pokoknya saat saya di sini tuh betul-betul saya harus pandai-pandai memilih berita ataupun acara yang saya tonton, karena nggak lama itu gempa di Majene, Mamuju, banjir di Kalimantan, longsor di Jawa Barat,
di mana itu ya, pokok di Garut atau di mana itu, pokoknya Jawa Barat. Pokoknya saya skip berita-berita yang seperti itu. Balik lagi, bukan karena saya cuek, tapi karena saya memang kondisinya waktu itu drop ya, jadi memang betul-betul harus memilih asupan berita. Jadi ya sampai saat ini ngomongin itu aja bergetar ya rasanya. Aduh, Indonesia ya lagi sedang berduka banget. Semoga berakhirnya Januari nanti pelan-pelan. Kemarin semoga berita bencana alam yang sudah lewat itu yang terakhir. Semoga berjalannya waktu, kita menyambut Februari, Maret, April, seterusnya kita dalam keadaan damai, merdeka, dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah, semuanya tanpa terkecuali. Oke, I think enough. Kalau ada yang mau nanya-nanya basic-basicnya, pokoknya itu jaket penting juga ya. Saya sudah bilang tadi jaket, karena memang di sini dingin banget. Nggak tahu, bukan ininya, bukan ruangannya, tapi karena memang kalian ketika kalian COVID itu sakit, demam, naik turun, kalian akan menggigil. Nah, saya mengalami itu, jadi mungkin kalian juga akan seperti itu kalau di posisi saya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan dengan adanya kehadiran vaksin yang sudah diluncurkan pemerintah, bagi yang sudah divaksin memang betul-betul kebal, tapi ingat tetap menjalani protokol kesehatan, jangan sampai membawa pro dan kontra. Oke, jangan sampai membawa kontra. Apa lagi ya? Oh ya, hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 ini alhamdulillah saya seger. Perasa saya sudah balik. Jadi ketika kalian hilang perasa, kalian COVID, nanti ketika penciuman kalian dan perasa kalian balik, itu bukan memang itu kabar bagus. Itu memang kabar bagus, tapi proses untuk pengembalian itu kalian akan merasakan hal yang nano-nano. Kalian akan membenci apa yang kalian cium baunya. Kalian akan merasa enek dengan hal-hal yang lewat, aroma yang lewat, entah itu aroma makanan, aroma parfum, aroma bedak, aroma lotion. Kalian akan enek, kalian akan gak suka. Gak tau lah saya kenapa seperti itu. Kalau kata teman saya alumni COVID juga, mereka bilang memang seperti itu. Ya sudah, saya lewatin aja. Oh my god, ini makin hari makin, dan saya sempat muntah karena memang mual banget dibuatnya. Dan kalian akan merasa fase kayak orang-orang ngidam gitu. Kalian akan, kalau saya ya, kemarin saya merasa ada sesuatu yang harus saya makan dan itu harus dibeli. Kalau enggak, saya enggak bisa makan sesuatu yang disodorin dari rumah sakit. Jadi saya ngorder Grab, ngorder apa, pokoknya terbantu banget dengan Grab. Apapun yang mau saya makan, saya beli di Grab. Memang kadang-kadang tuh begini ya, hal yang paling lucu banget. Beli McD, flurry-nya itu saya beli juga, flurry ice cream gitu. Jadi saya ngordernya terlalu jam 2 ya, kalau nggak salah saya ngordernya jam 3 ding. Jam 2-an saya ngordernya. Jadi flurry-nya yang saya order tuh banyak, flurry-nya, Pepsi-nya, burgernya, french fries-nya. Jadi kata abang Grab-nya, Mbak, flurry-nya itu bisa cair loh. Ya nggak apa-apa. Jadi karena ordernya terlalu cepat, jam 2 order, jam 5 baru naik barangnya ke kamar. Jadi flurry-nya udah encer, udah dia nggak dingin lagi, cuman ya krim sih, tapi nggak dingin lagi. Begitupun Pepsi-nya. Jadi itu benar-benar, tapi saya habis, tapi karena memang saya maunya itu gitu loh. Jadi ketika saya pengen PMP yang pakai udang, jadi saya siasatin makan bukan makan yang PMP ikan. Saya beli 10, itu saya makan 2 aja, nggak habis. Jadi ketika PMP udang yang datang,
Saya dikasih teman saya. Jadi pempek udang itu ada 14 biji saya makan, satunya itu jatuh, jadi 14 biji itu saya makan karena maunya itu, jadi persis kayak orang hidam gitu lah. Oke, I think enough, saya rasa cukup ya dengan pengalaman-pengalaman saya yang sekarang ini. Kalau kalian ada mau nanya silahkan ketik aja di kolom komentar, ntar saya jawab. Pokoknya saya senang bisa berbagi. Ini saya hari ke-9, doain saya besok swab hasilnya negatif. Oke? Thanks for watching. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Oh ya, saya mau kasih lihat nih salah satunya juga nih. Saya minum air bioglas tuh, terus pakai kalungnya 2, terus minum Nufit. Nah, pokoknya beberapa produk MCI memang saya pakai untuk menjaga stamina saya di rumah sakit ini. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like and comment. Thanks yang sudah doain, keluarga yang sudah support, keluarga yang selalu menguatkan saya. Karena memang walaupun saya tidak terlalu sesak gitu, tapi memang kita butuh. Memang yang sakit bukan saja fisik, ketika lu COVID kalian akan ngerasain yang namanya yang sakit itu bukan fisik tapi juga mental, perasaan. Itulah kenapa memang kalian perlu tontonan asupan tontonan yang lucu, yang seru, yang bahagia. Karena memang otak kita memang sudah lelah gitu loh. Mental kita pun sudah buruk banget waktu itu. Alhamdulillah semuanya pelan-pelan membaik, secara pasti, pelan tapi pasti. Termediasi lah pokoknya. Termediasi dari yang sakit menjadi sehat. Alhamdulillah, thank you sekali lagi, thanks for watching. Terima kasih untuk yang support, keluarga, teman, anak-anak saya. Ini pengalaman banget. Akhirnya saya statusnya jadi alumni COVID. Semoga ini menjadi pengalaman yang berharga buat saya dan keluarga untuk lebih hati-hati lagi dan untuk lebih menjaga lagi. Ya banyak hal yang bisa saya pelajari di sini. Dan pokoknya thanks, bahagia banget bisa sharing Battle with MCI karena memang channelnya channel MCI. Oke, thanks for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.